Sering kita melihat ada banyak perusahaan yang melakukan aksi tanam mangrove dan mengklaim sebagai dari CSR mereka. Anggaran yang mereka keluarkan juga bisa dibilang tidak sedikit. Tak tanggung-tanggung, kegiatan ini juga masif dipublikasikan melalui media massa nasional. Tapi seberapa efektifkah program tersebut? Tepatkah dalam proses penanamannya? Atau apa artinya jika menanam tanpa merawat? Mangrove merupakan ekosistem yang tumbuh sepanjang garis pantai tropis dan subtropis. Biasanya pada perairan landai dan berada di sekitar muara sungai. Mangrove sebenarnya berfungsi sebagai tempat pemijahan dan tempat makan bagi berbagai ikan, kerang, termasuk berbagai jenis kepiting. Karena itu, mangrove juga sangat penting bagi kualitas air pada ekosistem di sekitarnya, seperti ekosistem terumbu karang. Akar mangrove dapat menjadi pelarut nutrien, penahan gelombang, sedimen, dan material suspensi yang terangkut dari sungai ke pantai, serta melindungi dan mencegah erosi pantai. Berdasarkan peta mangrove nasional yang resmi dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2021, diketahui bahwa total luas mangrove Indonesia mencapai 3 juta hektar lebih. Dari jumlah itu, mangrove Indonesia memiliki 3 klasifikasi kategori kondisi mangrove sesuai dengan persentase tutupan tajuk, yaitu mangrove lebat, mangrove sedang, dan mangrove jarang. Jika kita merujuk kepada SNI 7717 tahun 2020, kondisi mangrove lebat adalah mangrove dengan tutupan tajuk besar dari 70%. Mangrove sedang dengan tutupan tajuk 30-70%. Sedangkan ini dikatakan mangrove jarang dengan tutupan tajuk kurang dari 30%. Dari total luasan mangrove Indonesia seluas 3 juta lebih tadi, kondisi mangrove lebat seluas 3.121.239 hektar atau mencapai 93%. Sedangkan mangrove sedang seluas 188.363 hektar atau sekitar 5%. Dan mangrove jarang seluas 54.474 hektar atau 2%. Sebaran mangrove Indonesia dengan kondisi tutupan yang lebat tertinggi berada di Provinsi Papua dengan total luasan sebesar 1.084.514 hektar, dan sebaran mangrove lebat terendah berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 8 hektar. Sedangkan sebaran mangrove dengan kondisi tutupan sedang tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Utara seluas 41.615 hektar, dan sebaran mangrove sedang terendah masih berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 3 hektar. Lalu bagaimana dengan sebaran mangrove dengan kondisi tutupan jarang? Sebaran mangrove dengan kondisi tutupan jarang tertinggi berada di Provinsi Sumatera Utara seluas 8.877 hektar, dan sebaran mangrove jarang terendah berada di Provinsi Bali seluas 75 hektar. Adapun dari total luasan mangrove di Indonesia, diidentifikasi seluas 2.261.921 hektar atau 79% berada di dalam kawasan hutan, dan seluas 702.798 hektar atau 21% berada di luar kawasan hutan.
Berdasarkan data yang ada, kondisi mangrove lebat di luar kawasan hutan seluas 586.054 hektar, mangrove sedang di luar kawasan hutan seluas 86.834 hektar, dan mangrove jarang di luar kawasan hutan seluas 29.910 hektar. Berdasarkan kondisi dan sebaran mangrove di luar kawasan hutan, diketahui mangrove dengan tutupan lebat tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Timur, mangrove sedang tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Utara, dan mangrove jarang tertinggi berada di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Seorang ahli mangrove dunia, Dr. Giorgene Primavera, di tahun 2015 pernah memotori para ilmuwan dan praktisi lingkungan hidup dalam suatu seruan aksi di negara asalnya, yaitu Filipina. Mereka menyerukan penghentian kegiatan rehabilitasi mangrove pada habitat yang tidak sesuai, utamanya di habitat lamun dan tepi pantai. Hal itu dilakukan lantaran biaya cukup besar telah dihabiskan oleh pemerintah dan banyak pihak lain, namun berbagai pengalaman, kegagalan penanaman mangrove dengan jenis yang tidak sesuai masih dilanjutkan. Salah satu kasus yang mereka angkat dalam seruan itu adalah kegiatan percepatan penanaman mangrove dalam rangka memperoleh pengakuan Guinness World Record di daerah Ragai, Camarines Sur. Rekor dunia tersebut menanam mangrove sebanyak 1 juta batang serentak dalam 1 jam dan dilakukan oleh lebih dari 7.000 orang pada tahun 2012. Namun alih-alih berhasil memecahkan rekor, justru banyak mangrove ditanam pada habitat yang tidak sesuai, bahkan minim perawatan. Biaya besar telah dihabiskan, tapi kemudian mangrove gagal tumbuh dengan baik, bahkan mati. Alih-alih mempercepat upaya pemulihan mangrove, percepatan rehabilitasi seakan malah menjadi percepatan mati. Apalagi bila masyarakat di sekitar kegiatan rehabilitasi mangrove tidak disokong dengan program-program penyadartahuan, pemberdayaan, termasuk peningkatan kapasitas penghidupan. Maka tak mengherankan jika seremonial rehabilitasi mangrove akan memiliki resiko tinggi sebagai suatu investasi bagi bumi. Terutama resiko keberlangsungan ekosistem dalam jangka panjang. Seperti halnya di Filipina, tantangan penanaman mangrove pada habitat yang tidak sesuai serta pemilihan strategi keberlangsungan jangka panjang juga berpotensi dihadapi di Indonesia. Saat ini Indonesia, dikoordinatori oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, memiliki target melakukan percepatan rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar hingga 2024. Jumlah ini tidak sedikit, apalagi bila dibandingkan dengan capaian rehabilitasi selama 2015 hingga 2019 yang berkisar antara 481 hingga 1.175 hektar per tahun. Melihat perbandingan luas target saat ini dengan capaian rehabilitasi tahun-tahun sebelumnya yang jumlahnya sangat jomplang, harapan kita semua semoga tidak memaksa kita untuk bekerja serampangan. Beberapa hal mendasar yang masih sering menjadi ancaman kegagalan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove ke depan. Karakteristik tumbuh mangrove memang unik, yang berada pada daerah yang terpengaruh pasang surut air laut. Karena itu, penanamannya harus memperhatikan hal tersebut, yaitu ditanam di atas rata-rata pasang surut hingga batas pasang tertinggi. Sangat tidak disarankan bila ditanam di luar dari kisaran batas tersebut. Jangan sampai seluruh tanaman
justru terendam terlalu lama atau juga terlalu sedikit mendapat pengaruh pasang surut air laut. Tentu saja bukan hal yang mudah menentukan lokasi yang tepat untuk ditanami, karena lokasi yang tepat setidaknya harus didesain dengan memperhatikan kriteria teknis, sosial, keanekaragaman hayati, dan kriteria lain. Perlakuan teknis rehabilitasi yang ideal juga bisa berbeda-beda di setiap lokasi. Dari sisi teknis pemilihan jenis mangrove, di banyak tempat masih menghadapi pola tantangan yang sama, termasuk di Indonesia. Pola yang terjadi adalah dominasi keseragaman jenis mangrove yang ditanam, yaitu oleh bakau kurap dari kelompok Rhizopora spp. Di Filipina, penanaman jenis ini banyak gagal dan diprotes karena dilakukan dengan tidak memperhatikan karakteristik biofisiknya, termasuk menanam pada habitat yang seharusnya hanya ditumbuhi oleh kelompok lamun. Menanam di lokasi yang tidak sesuai dengan formasi alamiahnya tentu sangat memungkinkan pertumbuhannya tidak akan optimal. Kadangkala, memang dijumpai jenis mangrove tertentu tumbuh di luar habitat yang sudah diklasifikasikan oleh banyak para ahli. Pada mangrove muda atau anakan hasil penanaman, bahkan terlihat tumbuh segar, tapi kemudian tidak sedikit yang pertumbuhannya terganggu, kerdil, bahkan akhirnya mati pada waktu yang tidak seharusnya. Jenis mangrove yang memiliki perakaran tunjang, seperti Rhizopora spp, memang paling mudah dicari dan dibibitkan, sehingga pada berbagai kegiatan penanaman, jenisnya seringkali hanya itu lagi. Padahal, keberagaman spesies pada suatu komunitas tumbuhan tentunya akan memberi beragam peran dan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Serta, kondisi itu juga akan memiliki ketahanan ekosistem yang lebih kuat dari berbagai gangguan di masa mendatang. Tentu kita semua sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh banyak perusahaan terkait upayanya dalam melakukan rehabilitasi kepada mangrove. Namun sebagai suatu investasi, bukankah rehabilitasi mangrove seharusnya tidak hanya tentang seberapa banyak yang dapat ditanam, tapi lebih penting lagi adalah seberapa besar yang dapat ditumbuhkan dengan baik untuk di masa depan. Bukankah pula menanam dan merawat mangrove sebagai investasi bagi bumi sejatinya adalah menanam kepedulian dan merawat kehidupan masyarakat di sekitarnya?